Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kembali kami siapkan hati kami untuk terus diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi pelaku firman Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 2 ayat keempat sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pada waktu orang-orang Majus datang ke istana Herodes, hendak mencari di mana Mesias itu dilahirkan, kemudian Herodes bertanya kepada semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi yang ada saat itu, di mana Mesias akan dilahirkan. Kemudian para imam dan para ahli Taurat bangsa Yahudi yang ada berkata, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Para imam dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang kepadanya semua orang bertanya dan mengharapkan jawaban, tuntunan, dan arahan, justru merekalah orang-orang yang tidak pernah pergi untuk datang menyembah Tuhan seperti apa yang dikehendaki oleh para Majus. Pada akhirnya, mereka jugalah yang berusaha untuk membunuh Yesus. Lukas 19 ayat 47 menuliskan, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan dia. Pelajaran penting bagi kita, hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan pagi ini, ingatlah akan satu perkara. Pengetahuan akan Tuhan tidak sama dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah salah satu dari manifestasi Roh Allah, sedangkan pengetahuan tentang Tuhan adalah usaha manusia untuk memahami siapa pribadi dan karakter Tuhan sebenarnya. Itu sebabnya apabila kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, kita belum tentu mengenal pribadi Tuhan. Para imam dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang berpengetahuan yang tahu persis apa yang firman Tuhan katakan. Mereka bahkan tahu di mana Mesias itu akan dilahirkan. Itulah sebabnya mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan para orang Majus yang datang untuk mencari dia. Pelajaran sederhana bagi semua kita pagi ini, perhatikanlah hidup kita masing-masing. Apakah saya seorang yang hanya sekedar tahu tentang Tuhan, ataukah saya sungguh mengenal pribadi Tuhan? Apabila saya sungguh mengenal Tuhan, maka saya pasti akan menjadi pelaku firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3-4 berkata demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu
jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kenalilah Allahmu, carilah wajahnya. Haleluya, sahabatku. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan bahkan menegur setiap kami. Bapa, ajar setiap kami untuk mau mengenal Tuhan dengan benar, sehingga setiap langkah hidup kami seturut dengan apa maunya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.